lagi sama Karin di BBM Budak-Budak Musik. Dan tadi udah pastinya budak-budak nih udah siapa sih guest star hari ini di BBM nih? Ini dia, ada Bang Momo. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Jadi kan kalau misalnya pemirsa di rumah nih pasti tahu lah nih kan Bang Momo siapa? Mungkin ada yang tahu. Dia dulu adalah salah. Dia dulu adalah ekspor personal dari Kapten J. Nanti kita mau tanya nih, kan dulunya kan sama Kapten J, terus sekarang abang udah gak gabung lagi sama Kapten J. Tapi nanti di segmen selanjutnya. Karim mau tanya dulu sekarang abang sibuk apa? Sibuk talok. Ini mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Melayu? Melayu boleh. Di setting ulang dulu. Oke. Aku kebetulan musik produser. Aku kerja di Jogja, di PH, di production house. Aku garap film-film dokumenter. Aku audio engineer juga. Itu short film maupun kantor itu kebanyakan garap dokumenter. Dokumenter. Dokumenter yang sekarang aku lagi kerjakan ini kerjasama dengan USAID sama Goethe Institute Jerman. Oh iya, Goethe, I know. Jadi lagi garap ini selama beberapa bulan. Terus aku ngajar di JAS, namanya Jogja Audio School. Itu satu lembaga pendidikan yang memang khusus untuk audio engineer. Terus pekerjaan aku yang paling nista adalah aku masih anak band. Nggak nista bang, nggak nista. Jadi pekerjaan band tuh sebenarnya tuh kita budak-budak suka emang cinta musik tuh nggak bisa ya, walaupun kita udah kerjanya apa gitu, tapi kalau emang kita emang melekat sama musik tuh tetap ya ada pegangannya kayak anak band. Cuma memang yang pasti aku bermusik gitu ya. Bermusik itu Semua pekerjaan aku kan masih berhubungan dengan musik. Oke. Jadi terus abang baru balik ke Pontianak ini udah lama atau baru-baru ini nih? Setiap lebaran masih. Oh, setiap lebaran masih. Oh, berarti karena memang KTP aku Jogja. KTP Jogja. Tapi kampung halaman takutnya. Udah minum rumah takutnya. Data minum air Sungai Kapuas tuh. Jadi mau jauh kemana pun tetap balik. Oke. Jadi kan abang udah keliling-keliling nih, udah ke Jogja, mungkin udah kemana. Dan pastinya abang udah lihat nih kan di Kalimantan Barat khususnya Pontianak nih budak-budak nih udah pada kayak contohnya kayak Why Rejected, Last tuh kan. Gimana lah menurut abang musik dan apa sih band-band kita nih? Menurut abang udah gimana lah? Satu hal yang pasti, aku kebetulan juga, ini aku nggak masukkan tadi. Aku lagi jalan juga sama Backcraft. Backcraft itu Badan Ekonomi Kreatif pemerintahan untuk jadi narasumber. Jadi aku ada beberapa kali talk show di beberapa daerah, termasuk yang terakhir kemarin di Sulawesi Tengah, Palu. Oke, Palu. Aku ngasih materi tentang bagaimana sih caranya kita bertahan di dunia musik independen, tentang bagaimana cara produksi audio yang bagus dan segala macam. Jadi otomatis aku ngelihat skena musik di berbagai macam daerah. Kemarin terakhir di Palu, aku juga kemarin ke tempat-tempat di beberapa kota di Pulau Jawa. Tapi saya harus jujur, Pontianak ini salah satu yang paling berkembang, sangat pesat. Sangat pesat. Kenapa? Karena scene-nya sehat. Lokal heroes-nya ada, gitu. Maksudnya satu konten musik lokal yang memang digilai sama orang-orang dalam satu daerah ini. Terus dukungan medianya besar. Terus ternyata interaksi antar pemusik, penikmat musik dan media ini berlangsung cukup sehat. Nah, ternyata tidak banyak daerah-daerah lain yang punya hal seperti ini gitu. Kalau kita lihat di Jawa gitu, kayak Yogyakarta, Bandung, Jakarta, lumrah itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu dan masih terus berkembang ke arah ke depan. Daerah lain ini kan aku bisa anggap kayak anak tiri. Hampir bisa dibilang kayak anak tiri. Tapi ternyata dalam 5 tahun belakangan ini
aku melihat Pontianak juga sangat berbeda. Pesat ya? Perkembangannya lebih pesat. Aku bukan bermaksud mau punya hal yang berbau chauvinisme ya, maksudnya membanggakan daerah sendiri, tapi tidak. Tapi yang pasti memang Kalimantan secara keseluruhan punya banyak bakat-bakat seni, karena memang secara kalau kita tarik historisnya gitu, kita banyak di sini di Kalimantan ini alamnya subur awalnya ya, walaupun sekarang udah banyak ditanam Oke. yang bakar-bakar hutan dan Iya, segala bakar-bakar macam. hutan. Alam subur, terus interaksi antar masyarakatnya enak, itu yang mancing orang buat punya nilai seni tinggi, dan itu terjadi di Kalimantan. Nah, dan sampai saat ini pun genetika seni itu turun ke anak-anaknya masing-masing, dan ini terjadi. Dan daerah lain banyak yang tidak punya itu. Nah, sayang sekali kalau tidak dikasih atau apa. Dan kan abang tadi juga udah bilang abang itu selain bermusik yang band tadi kan, abang bilang tadi abang ada ngomong tentang cara bertahan di dunia musik. Nah mungkin abang bisa bagi tips mungkin buat pemirsa di rumah. Kita kan kadang ada kayak rasa bosan atau gak rasa jenuh gitu kayaknya. Tapi kalau emang orang cinta musik sih gak mungkin jenuh. Tapi kalau misalnya mungkin dari kayak setiap kayak band mungkin ada yang gak bisa bertahan dengan tetap keep bandnya dia, dan mereka tuh gimana sih cara untuk bertahannya tuh, mungkin Bang Momo bisa ngasih share gitu pengalamannya, kan Bang Momo udah lama nih. Kalau masalah kita ngobrol jenuh sih, aku pikir orang yang jadi pegawai negeri, yang jadi pegawai bank, yang jadi apapun, pasti bakal nemu satu titik jenuh. Bahkan di musik itu fun. Jadi pekerjaan di musik itu adalah aku bekerja dengan sesuatu yang sangat aku cintai, dan itu dapat duit. Itu pekerjaan yang menurut aku paling bahagia sedunia. Kenapa aku di musik? Karena aku bahagia. Bahagia. Tapi sebahagia-bahagianya di musik pun aku tak nemu titik jenuh. Ada satu titik jenuh di mana aku berputar di hal-hal yang sama terus menerus dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah mungkin susah ya kalau kita berbicara tentang pegawai bank, pegawai negeri atau pegawai ya, istilahnya memang mereka punya satu garis lurus yang aku harus mematuhi apapun keputusan yang dari yang di atas. Tapi di musik kita bebas. Jadi aku bebas mau mengekspresikan seperti apapun seni yang aku punya di dalam aku. Jadi kalau untuk bertahan sebenarnya, karena orang gini, kadang aku selalu menyebutnya adalah zona aman yang tidak nyaman. Jadi gini, zona aman yang tidak nyaman. Aku selalu menyebutnya sebagai zona aman yang tidak nyaman. Kita punya band, kita udah punya masa misalnya, kita udah dapat duit dari situ dan segala macam, dan akhirnya kita merasa udahlah di sini Allah, kita nggak perlu bergerak ke tempat lain. Nanti kalau bergerak ke tempat lain, kita kehilangan fans, kita kehilangan duit dan segala macam. Padahal dalam dunia seni itu penyakit. Kita kayak harus berkembang gitu ya Bang ya. Dalam dunia seni kita harus selalu evolve, jadi harus selalu berevolusi. Jadi kalau kalian memang pengen selalu bertahan dalam dunia seni yang kejam ini, evolusilah. Jadi cari sesuatu yang baru. Terus ketika kita takut untuk berkembang, kita berada di sebuah zona aman yang tidak nyaman ini, ya lama-lama di situ semuanya lancar. Oke, tadi Karin udah kayak nge-keep nih. Kenapa sebenarnya Bang Momo bisa sampai bareng sama Kapten Jack? Kayaknya saya udah nemu nih apa nih alasannya. Tapi pastinya pemirsa di rumah pasti penasaran. Kita boleh kan Bang tanya tentang pengalaman Abang, kan pastinya banyak sekali kita mau tanya-tanya, dan pastinya nanti di segmen kedua Karin bakalan balik lagi sama Bang Momo pastinya. Tapi Karin mau kasih dulu nih sama pemirsa yang ada di rumah lagu. Ya pasti. Karena kan acaranya acara musik nih Bang. Jadi kita mau kasih lagu-lagu yang khusus ada di Kalimantan Barat, berbeda Pontianak. Jadi langsung aja buat kalian yang ada di rumah, check this out.